Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Kali ini kita akan membahas tips penanganan luka bakar. Apabila terjadi luka bakar, bisa dikompres dengan handuk yang sudah dialirin dengan air dingin selama 15 menit. Kemudian bisa dikasih salep silver sulfadiazin 2x1. Apabila nyeri, bisa diberikan paracetamol 500 mg 3x1 atau ibuprofen 200 mg 3x1. Apabila luka bakarnya cukup luas, kemudian ada tanda infeksi dan di daerah-daerah tertentu seperti di daerah kelamin, sebaiknya periksa ke dokter. Kemudian kalau ada lepuh, jangan dipecah, biarkan pecah sendiri. Semoga bermanfaat. Silakan komen di kolom komentar. Tips menurunkan berat badan dengan cepat. Yang pertama, hindari nasi putih. Nasi putih bisa diganti dengan karbohidrat yang lain seperti kentang ataupun umbi-umbian yang direbus. Kemudian hindarin makanan yang mengandung tepung. Yang ketiga, hindarin gorengan. Sebaiknya makanan diproses atau dimasak dengan dikukus atau dipanggang ataupun direbus. Kemudian yang berikutnya, hindarin makanan atau minuman yang manis. Sebaiknya perbanyak sayur dan buah-buahan. Catat berat badan kalian hari ini. Lakukan diet tadi selama 1 minggu, kemudian catat 1 minggu kemudian berat badan akhir kalian. Bisa komentar di kolom komentar dan laporkan. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Obat turun panas atau demam atau untuk nyeri pada anak bisa diberikan paracetamol sirup atau ibuprofen sirup. Sedangkan dosisnya adalah untuk paracetamol sirup 10-15 mg per kilogram berat badan dapat diberikan tiap 6 jam, sedangkan pada ibuprofen sirup bisa diberikan dosis 5-10 mg per kilogram berat badan dapat diberikan tiap 8 jam. Kalau kebingungan bisa baca brosur ataupun konsul ke dokter spesialis anak. Paracetamol sendiri lebih aman untuk lambung dibandingkan ibuprofen sirup. Semoga bermanfaat. Kalau sakit berlanjut bisa hubungi dokter. Jangan lupa juga bisa dikompres untuk menurunkan demam atau surface cooling. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Untuk obat batuk yang berdahak bagi dewasa bisa dicoba erdostein sirup. Dosisnya adalah 10 cc 2 kali sehari. Untuk ampuh enggaknya tiap orang itu cocok-cocokan. Bisa dicoba erdostein sirup. Jangan lupa juga minum cukup, terutama air hangat, dan jangan lupa minum vitamin. Semoga bermanfaat. Kalau sakit berlanjut, hubungi dokter ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Panu atau tinea versicolor adalah suatu infeksi jamur. Jadi obat untuk penyakit panu adalah dengan krim seperti miconazole krim, bisa dioleskan 2 kali sehari sesudah mandi. Jadi dibersihkan dulu area yang terkena panu, kemudian baru dioleskan tipis 2 kali sehari selama 2-3 minggu. Sedangkan kalau apabila infeksi panunya itu masif, begitu banyak di seluruh tubuh, bisa ditambahkan dengan tablet seperti ketoconazole tablet 200 mg 1 kali 1 selama 1-2 minggu. Semoga bermanfaat. Jika sakit berlanjut, jangan lupa periksa ke dokter kulit. Obat sakit gigi bisa diberikan asam mefenamat 500 mg 3 kali 1 atau natrium diklofenat 50 mg 2 kali 1, diminum sesudah makan biar tidak perih lambungnya. Apabila gejala berkurang atau tidak berkurang, sebaiknya periksa ke dokter gigi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nih, batuk terus, tak pernah mau periksa ke dokter. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Sebelum pandemi COVID ini ada satu penyakit yang menular yang bisa ditularkan lewat droplet ataupun bersin, yaitu penyakit TBC. TBC sendiri disebabkan oleh karena kuman Mycobacterium tuberculosis. Batuk yang terus-menerus adalah salah satu indikasi dari TBC. Jadi jangan tunggu 2 minggu untuk periksa ke dokter. Puskesmas, klinik, dan rumah sakit memiliki standar yang sama untuk diagnosis TBC. Dan ingat, itu semua adalah aman dan gratis. Ingat, TBC itu bisa disembuhkan. Bisa sembuh asal patuh. Ingat tos TBC.
Temukan gejala TBC, obati kelayanan kesehatan oleh dokter, ikutin pengobatan sampai sembuh. Jamur selangkangan atau Tinea cruris gejalanya adalah ruam kemerahan dengan berbentuk melingkar, dengan bagian tepinya itu berwarna lebih merah, kemudian kulit mengelupas, kemudian terasa gatal seperti terbakar. Selain itu warna kulit bisa lebih terang atau lebih gelap. Penyebabnya adalah kulit yang mengalami gesekan dari pakaian akibat memakai pakaian ketat, kemudian bisa juga karena area yang lembab di selangkangan oleh karena keringat. Obatnya adalah dengan ketoconazole cream 2%, bisa dioleskan 2 kali sehari sesudah mandi. Durasi pengobatannya bisa 2-6 minggu. Semoga bermanfaat. Kalau sakit berlanjut bisa periksa ke dokter kulit. Terima kasih. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Kali ini kita akan membahas kalau batuk pada anak bisa diberikan obat-obat seperti ergostatin sirup atau ambroxol sirup atau ambroxol drops. Untuk dosisnya bisa dibaca di kemasan ataupun brosur yang ada. Apabila umurnya di bawah yang keterangan di brosur, bisa dikonsulkan ke dokter anak melalui telemedicine ataupun melalui chat ataupun bisa konsultasi secara langsung. Sedangkan di rehab medik sendiri, kalau batuk berdahak banyak bisa diberikan chest therapy. Chest therapy tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak di dalam rongga dada yang banyak supaya bisa keluar. Bentuknya bisa dengan clapping, kemudian vibrasi, ataupun chest therapy, ataupun bentuk yang lain. Itu bisa dikonsulkan ke rehabilitasi medik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Berikut 8 tips supaya badan tidak lemas setelah sakit. Yang pertama adalah makan dengan makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah cairan tubuh harus tercukupi. Minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Kemudian yang ketiga adalah mulailah olahraga yang ringan tetapi rutin, seperti dimulai dengan yoga. Kemudian jaga aktivitas, jangan melakukan aktivitas yang berat dulu. Cukup tidur kurang lebih 7-8 jam. Kelola stres, kemudian berjemur di bawah matahari pagi kurang lebih jam 8 sampai jam setengah 11 pagi. Kemudian bisa minum vitamin dan ubah gaya hidup Anda dengan gaya hidup yang sehat. Jangan lupa patuhi protokol 5M. Semoga bermanfaat. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Pras. Berikut 8 tips supaya badan tidak lemas setelah sakit. Yang pertama adalah makan dengan makanan dengan gizi yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah cairan tubuh harus tercukupi. Minum air putih kurang lebih 2 liter per hari. Kemudian yang ketiga adalah mulailah olahraga yang ringan tetapi rutin, seperti dimulai dengan yoga. Kemudian jaga aktivitas, jangan melakukan aktivitas yang berat dulu. Cukup tidur kurang lebih 7-8 jam. Kelola stres, kemudian berjemur di bawah matahari pagi kurang lebih jam 8 sampai jam setengah 11 pagi. Kemudian bisa minum vitamin dan ubah gaya hidup Anda dengan gaya hidup yang sehat. Jangan lupa patuhi protokol 5M. Semoga bermanfaat.